Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kalisa Mokodasir dari kelas 4 Keperawatan semester 5 dengan NIM 2014-201091. Pada saat ini saya akan presentasikan video mengenai bagaimana kita berperan sebagai leader pada terapi aktivitas kelompok. Pada saat ini saya akan berperan sebagai leader terapi aktivitas kelompok halusinasi. Namun sebelum itu, kita mempelajari apa itu terapi aktivitas kelompok. Terapi aktivitas kelompok merupakan tindakan keperawatan untuk memberikan sebuah stimulus untuk pengobatan kepada pasien yang memiliki latar belakang dan masalah yang sama. Jenis terapi aktivitas kelompok dibagi menjadi 4. Yang pertama, terapi aktivitas kelompok stimulasi kognitif atau persepsi. Pasien dilatih untuk mempersepsikan stimulus yang disediakan. Kemampuan persepsi klien dievaluasi dan ditingkatkan pada tiap sesi. Dengan proses ini diharapkan respon pasien terhadap berbagai stimulus dan kegiatan menjadi adaptif. Stimulus yang disediakan dapat berupa membaca artikel, majalah, buku, puisi, menonton acara televisi. Dan yang kedua, terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori. Terapi ini digunakan sebagai stimulus sensori pasien, kemudian diobservasi reaksi sensori pasien terhadap stimulus yang disediakan berupa ekspresi perasaan secara nonverbal, ekspresi wajah, gerakan tubuh. Aktivitas yang digunakan sebagai stimulus adalah musik, seni, menyanyi, menari. Dan yang ketiga, terapi aktivitas kelompok orientasi realistis. Pasien diorientasikan pada kenyataan yang ada di sekitar pasien, yaitu dari diri sendiri, orang lain yang ada di sekeliling pasien, dan lingkungan yang pernah mempunyai hubungan dengan pasien. Aktivitas dapat berupa orientasi orang, waktu, tempat, benda, dan yang ada di sekitar semua kondisinya. Dan yang terakhir, terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Pasien dibantu untuk melakukan sosialisasi dengan individu yang ada di sekitar pasien. Selanjutnya, kita akan masuk pada proses pelaksanaan menjadi leader pada terapi aktivitas kelompok. Yang pertama, kita masuk pada orientasi. Yang pertama, salam dan perkenalkan. Sebagai contoh, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Bagaimana keadaannya hari ini? Senang kami bisa bertemu lagi di sini. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, saya akan memperkenalkan diri dan dengan anggota yang berperan dalam terapi aktivitas kelompok pada hari ini. Nah, perkenalkan, nama saya Kalisa Mokodasir. Dan ini teman-teman saya. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bagaimana perasaan hari ini? Apakah siap untuk mengikuti kegiatan terapi aktivitas kelompok? Selanjutnya, penjelasan tujuan dan aturan main. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, saya akan menyampaikan tujuan dari aturan main terapi aktivitas pada hari ini. Yang pertama, membina hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Yang kedua, pasien dapat memahami cara menghardik halusinasi. Dan yang ketiga, pasien dapat memperagakan cara menghardik halusinasi. Oke, selanjutnya saya akan membacakan aturan permainan. Aturan ini dibuat agar kegiatan permainan dapat berjalan baik dan lancar. Peraturannya antara lain, yang pertama, jika ada pasien ingin meninggalkan kelompok, harus meminta izinnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Harus meminta izin kepada terapis dengan mengangkat tangan. Yang kedua, tidak diperbolehkan makan dan minum, apalagi merokok selama permainan. Dan yang ketiga, selama kegiatan 45 menit. Dan yang keempat, setiap pasien mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Apakah Bapak-bapak dan Ibu-ibu setuju dengan peraturan ini? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara bermain. Caranya, Bapak dan Ibu-ibu menggunakan balon dan iringan musik dengan memberikan balon ini kepada teman yang berada di samping kanan secara bergiliran dan cepat. Apabila musik berhenti di salah satu dari Bapak-bapak di sini atau Ibu-ibu, dia akan mempersilakan untuk berdiri bersama fasilitator lalu mempraktekkan kegiatan yang kita ajarkan nanti. Selama Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada di sini mendapatkan giliran untuk mempraktekkan kegiatan yang akan kita lakukan bersama. Oke? Kita masuk pada kerja. Nah, langsung saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kegiatan yang dilakukan adalah Bapak dan Ibu-ibu dapat menceritakan cara yang biasa Bapak lakukan saat halusinasi datang. Langsung saja contohkan, misalnya
Saya mendengarkan suara bisikan tanpa ada yang mewujudkannya. Saya percaya bahwa saya mendengar suara tersebut, tetapi saya sendiri tidak melihat wujudnya. Saya mendengar suara tersebut sewaktu-waktu. Yang paling sering saya mendengarkan suara tersebut ketika malam hari. Dan pada saat saya sendiri ketika mendengar suara tersebut, rasanya saya ingin marah dan ingin memukulnya. Kemudian saya menutup telinga saya sambil mengatakan, "Pergi, jangan ganggu saya, kamu suara palsu." Nah, seperti itu ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Setelah terapis menjelaskan cara bermain, maka permainan dimulai dengan iringan musik oleh operator. Bagi pasien mendapatkan balon saat musik berhenti, diharapkan pasien untuk berdiri. Dan bagi pasien mendengarkan balon, mendapatkan balon perawat mengarahkan pasien untuk menyebutkan cara yang dilakukan untuk mengontrol halusinasi. Dan yang terakhir kita masuk pada terminasi, evaluasi bagaimana perasaan bapak dan ibu-ibu setelah melakukan permainan ini. Selanjutnya kontrak yang akan datang. Oke, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu telah meluangkan waktu untuk hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang akan dibahas dan cara mengontrol halusinasi dengan melakukan bercakap-cakap dengan orang lain. Oke, itulah beberapa tahap menjadi leader pada terapi aktivitas kelompok. Selain melakukan tindakan tadi, tugas sebagai leader juga harus mengontrol dan mempertanggungjawabkan terapi aktivitas mulai dari awal hingga berakhir dengan baik, agar dalam saat melakukan terapi aktivitas tidak dapat masalah-masalah yang membuat pasien tidak nyaman. Oke, sekian dari itu dari saya. Dan untuk teman-teman yang baru lulus dari SMA, SMK atau yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, mari bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sudah tersedia beberapa fakultas keperawatan, dan salah satunya yang saya ambil adalah fakultas keperawatan. Oke, sekian dan